Hai guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 118. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah Xiaoyan menyelesaikan ujian awal dan mendapatkan rencana alkemis tingkat 7 kelas menengah, Xiaoyan, Yezong, Xiao Yixian, dan Tianhuo Zunzi akan pergi ke pameran dagang alkemis kota Pil Suci. Dalam perjalanannya, mereka juga melihat kereta klan Dan yang ditarik binatang sihir tingkat 6, kuda surgawi kehampaan, yang dinaiki oleh Dan Chen, seorang alkemis jenius dari klan Dan yang akan ikut turnamen Pil Gathering. Sesampainya di tempat pameran, mereka melihat betapa besar dan megahnya tempat itu. Lebih besar dan lebih baik daripada tempat pelelangan yang sebelumnya pernah didatangi Xiaoyan. Pameran dagang alkemis ini juga dibagi menjadi beberapa wilayah dengan tingkat berbeda. Di sini hanyalah wilayah kelas 1. Wilayah kelas 2 berada di lantai 2, sedangkan wilayah kelas 3 adalah salah satu lantai teratas. Akan tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi untuk memasuki area di atas. Seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2, sementara untuk memasuki lantai paling atas, seseorang harus mencapai tingkat ke-7 atau menjadi kelas Dozun. Xiaoyan berusaha untuk berkeliling mencari harta langka yang bisa saja mereka temukan. Xiaoyan berniat untuk mencari 3 bahan obat utama agar bisa membuat pil cycling darah tumbuh tulang. Pil ini sangat penting baginya karena dapat membantu Yao Zhan membentuk tubuh baru, dan dia berniat untuk membuatnya di kompetisi Pil Gathering nanti. Di sana, Xiaoyan berhasil mendapatkan ginseng tulang salju dan plat tembaga dari zaman kuno, hasil dari pertukaran obat tingkat 7 pil jantung elemental pil dan resep pembuatannya. Mengenai plat tembaga ini adalah sesuatu yang Tianhuo sadari sejak awal, bahwa barang tersebut sangat berharga yang berasal dari zaman kuno. Jadi, Xiaoyan disuruh untuk membelinya. Namun segera Chen Xian, tuan muda dari sekte Suan yang mendalam, muncul menghampiri Xiaoyan. Dia adalah ahli Dozong bintang 4 yang dikawal 2 tetua Dozong dan 1 Dozun di belakangnya. Dia datang ke Xiaoyan karena ingin membeli kembali plat tembaga yang baru didapatkannya dengan harga 2 kali lipat. Akan tetapi, Xiaoyan menolak dan tidak memberikannya. Chen Xian langsung menyerang Xiaoyan karena ingin mendapatkan apapun yang diinginkannya. Xiaoyan pun tidak tinggal diam, segera menyerang Chen Xian. Chen Xian terpaksa mundur karena kekuatan Xiaoyan. Dia sangat marah berkata, "Dasar bocah, lancang sekali." Segera, 2 tetua lainnya dengan cepat akan menyerang Xiaoyan. Di saat itu pula, Xiao Yixian dan Tianhuo Zunzi muncul di depan Xiaoyan untuk melindunginya. Xiao Yixian langsung mengeluarkan asap beracunnya. Segera, Xiao Yixian berkata, "Mengapa? Apakah kalian berniat untuk merebutnya dengan paksa?" 2 tetua sebelumnya ditarik mundur oleh tetua Dozun untuk menyelamatkannya. Namun, tetap saja mereka terkena sedikit asap racun yang masuk ke tubuh mereka. Mereka kaget dan agak takut. Meskipun mereka cukup kuat, mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan dari Xiao Yixian dan Tianhuo Zunzi. Oleh karena itu, mereka tidak berani menyerang lagi. Mereka juga cukup menyesal setelah tahu hal ini. 2 Dozun kali ini, mereka sepertinya telah membuat masalah dengan orang yang salah. Chen Xian yang sadar juga segera memperkenalkan dirinya dengan sopan. "Saya Chen Xian, dari Sekte Suan yang mendalam. Bolehkah saya tahu siapakah nama Anda?" "Apa? Sekte Suan yang mendalam?" Xiaoyan akhirnya paham tentang faksi ini di wilayah Central Plains. Mereka ini memiliki reputasi yang kuat, itu bahwa lebih kuat dari lembah sungai es. Xiaoyan segera menjawab, "Aku hanyalah orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku yang pertama menemukan plat tembaga ini, dan aku tidak memiliki niat untuk menjualnya untuk saat ini." Chen Xian juga dengan dingin menghina dan menyindir Xiaoyan. Segera Xiaoyan menjawab, "Maaf. Aku pikir aku tidak ditakdirkan menjadi temanmu. Aku juga membutuhkan barang ini. Namun, jika kamu memiliki kesabaran untuk menunggu, aku mungkin akan memberikannya kepadamu secara gratis setelah aku mempelajarinya." Setelah itu, Xiaoyan berniat untuk pergi. Akan tetapi, jalan di depan telah dihalangi oleh 2 tetua sekte Suan. Xiao Yixian mengeluarkan kekuatannya dan mengancam, "Jika kalian tidak pergi dari 3 hitungan, kalian akan kulenyapkan." Setelah merasakan kekuatan mengerikan dari Xiao Yixian dan Tianhuo, jadi mereka akhirnya memberikan jalan. Xiaoyan segera melewati Chen Xian dan berkata, "Jangan menyinggung perasaanku. Jika tidak, kalian tidak akan pergi dari wilayah pil ini hidup-hidup. Percayalah kepadaku." Chen Xian tentu sangat marah kepada Xiaoyan.
Dia segera memanggil salah satu tetua untuk membantu menyelidiki sekelompok orang ini. Ini pertama kalinya ada orang yang berani mengancam Chen Xian. Setelah mereka turun, Yezong agak khawatir. Melihat hal itu, Xiaoyan pun bertanya, apakah tetua Yezong mengkhawatirkan kelompok itu? Yezong pun menganggukkan kepalanya dan berkata, Sekte Xuan yang mendalam cukup kuat. Tidak disangka kita bertemu mereka di sini. Dari penampilan Chen Xian itu, kemungkinan dia memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Sekte Xuan. Dengan gaya Sekte Xuan yang mendalam, di mana mereka membahas dendam untuk segalanya, kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkan hal-hal terjadi begitu saja setelah kita menyinggung mereka hari ini. Xiaoyan pun tersenyum dan menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menerima cara apapun yang dia akan lakukan untuk balas dendam. Xiaoyan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada siapapun di bawah level Dozun. Selain itu, jika dia benar-benar menjadi gila dan melempar lotus api pengusahaan, bahkan seseorang elit Dozun pun tidak mampu menahan kekuatan itu. Selain itu, dia membawa 2 elit Dozun di sampingnya. Barisan dan kekuatan ini cukup untuk melawan beberapa faksi papan atas. Meskipun latar belakang Sekte Xuan yang mendalam itu kuat, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyerahkan plat tembaga kepada Chen Xian karena karakternya. Karena kedua belah pihak tidak mau mundur, pertempuran pasti akan terjadi. Yezong juga tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir bahwa Xiaoyan memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memaksa orang seperti Bing He mundur? Di lantai terbawah, Xiaoyan juga membayar anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun, yang sebelumnya telah ditawar Xinlan dengan pil jantung elemental. Pedagang itu cukup bahagia menerimanya. Juga Xiaoyan berpesan lagi, jika kamu memiliki lebih banyak buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, atau ginseng tulang salju, kamu bisa datang ke kediaman Ye di utara untuk mencariku. Aku akan mengambil semuanya. Selain itu, harga yang akan aku tawar pasti akan memuaskanmu. Segera setelah itu, mereka pun meninggalkan lelang dan kembali ke kediaman Ye. Xiaoyan masih memeriksa plat tembaga sebelumnya. Karena setelah beberapa kali memeriksa, tetap tidak ada keistimewaan di mata Xiaoyan. Ia pun segera bertanya, Pak Tua Yao, apakah kamu yakin benda ini sama nilainya dengan resep obat dari Elemental Heart Pill? Pak Tua Yao pun menjawab, bocah, jika begitu mudah untuk menemukan rahasia itu, apakah menurutmu kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ini? Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata Tianhuo Zunze. Dia berkata, kalau begitu, bisakah Pak Tua Yao tolong beritahuku betapa hebatnya benda ini? Beberapa waktu, Tianhuo Zunze memeriksa plat tembaga tersebut dengan cermat. Xiaoyan dan Xiao Yixuan bingung dengan perasaan dengan misteri dari plat tembaga tersebut. Namun tanpa terduga, Tianhuo langsung melemparkan plat tersebut secara acak. Ia pun langsung berkata, kalian berdua mungkin cukup kuat, tapi pengalaman kalian memang kurang. Tianhuo mengambil kembali plat tembaga dan kerak yang telah hancur setelah dilemparkan sebelumnya. Dia segera berkata, rahasia sebenarnya tidak terletak pada plat tembaga. Sebaliknya, itu ialah kerat tembaga yang tidak mencolok ini. Bagaimana kamu hanya menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan suatu item dari zaman kuno? Tianhuo Zunze menjelikan jarinya dan melemparkan karat tembaga berwarna hijau itu ke Xiaoyan. Dia berkata, gunakan api surgawi untuk membakarnya. Aku juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Setelah Xiaoyan membakarnya, benar saja, ada sesuatu di dalamnya setelah kerak tembaga tersebut dibakar api surgawi. Setelah menaikkan kekuatan api surgawi, Xiaoyan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap pada warna hijau pada kerak tembaga tersebut. Potongan-potongan kecil debu-debu kuning diam-diam jatuh dari tembaga yang mencair sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka tetap bertahan di dalam nyala api. Mereka berkedip seperti roh, mengisyaratkan seperti mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Pada akhirnya, perubahan menjadi beberapa butiran debu padat. Xiaoyan masih bingung. Segera dia beralih ke Tianhuo Zunze di sampingnya. Namun Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Hanya beberapa saat kemudian, sebelum Tianhuo Zunze perlahan berkata dengan kasar, jika aku telah menebak dengan benar, hal-hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno. Energi bubuk nutrisi roh, kamu percaya kepadaku adalah hal yang tepat. Bocah, jika kamu membandingkan hal ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, kamu adalah orang yang telah mendapatkan banyak hal. Xiaoyan masih bingung, segera bertanya, apa gunanya energi bubuk nutrisi roh ini? Tianhuo Zunze menjelaskan,
Kekuatan nutrisi roh ini cukup terkenal bahkan selama zaman kuno. Ini bukan hanya item yang harus dimiliki untuk memberikan pil obat tingkat 8 ke atas, tetapi juga dapat menyehatkan jiwa seseorang jika debu menyatu dengan jiwa. Dari sana, seseorang dapat melangkah ke tingkat soul state. Di zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh kondisi jiwa, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk nutrisi roh ini. Benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika itu menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jiwa untuk mengisi dengan spiritualitas tanpa disadari. Selain itu, ia juga memiliki efek katalitik yang baik dalam hal beberapa kondisi unik di mana seseorang akan memperoleh pemahaman. Xiaoyan tentu sangat bahagia. Dia benar-benar tidak rugi nilai. Dari bubuk nutrisi roh ini memang jauh dari resep obat untuk pil jantung elemental. Selain itu, hal yang mengejutkannya adalah bahwa bubuk ini dapat memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Tianhuo melanjutkan berkata, hanya sejumlah kecil alkemis tingkat 8 yang mampu memperbaiki bubuk nutrisi roh ini setelah mempelajari bagaimana cara memperbaikinya. Namun, aku berpikir, metode pemurnian dari bubuk nutrisi roh telah hilang. Aku hanya melihat hal seperti itu di beberapa buku kuno dan tidak pernah melihatnya secara pribadi. Jika kamu ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, peluang keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika kamu menambahkan bubuk nutrisi roh ini ke dalamnya. Setelah penyempurnaan, pil tersebut akan menjadi lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Rahasia benda ini bisa dianggap telah hilang, dan aku bisa dianggap sudah menyelesaikan tugasku. Jika tidak, kamu akan berakhir dengan marah mengatakan bahwa aku telah menyebabkan kamu kehilangan resep obat. Dan Wu Zunze tersenyum setelah melihat wajah Xiaoyan. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, ini sudah cukup larut, dan kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah ujian 5 klan besar. Jangan tinggal lama. Yezong telah menaruh semua harapan padamu. Segera, Xiao Yixian dan Tianhuo pergi meninggalkan Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan berusaha untuk menyerap beberapa bubuk nutrisi roh tersebut ke dalam tubuhnya. Saat pertama kali masuk ke tubuh Xiaoyan, rasanya sangat sakit. Namun setelah penyesuaian, setelah aliran yang tidak biasa ini memasuki tubuhnya, Xiaoyan segera merasakan kegembiraan. Dia merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan sangat lambat. Inikah aura spiritual? Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama beberapa jam setelahnya. Namun, tepat ketika dia akan bangun dari kondisi ini, merasa tidak berdaya, kekuatan bubuk nutrisi roh yang akan menghilang dari pikirannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat. Bahkan, jiwa Xiaoyan merasa sakit yang luar biasa di bawah cahaya ini. Sementara Xiaoyan masih merasa panik. Gumaman tua yang sangat samar dipancarkan dari tempat cahaya meledak. Batas jiwa, tutup jiwa surgawi. Serap roh menempa jiwa. Suara tua yang tidak jelas bergema di pikiran Xiaoyan. Itu tampak seperti kata-kata suci menyebabkan seseorang mendapatkan perasaan tenang. Ada rumor yang mengatakan bahwa beberapa ahli mampu meninggalkan jejak spiritual pada item tertentu. Jika aku menebak dengan benar, suara tua ini berasal dari seseorang ahli dari zaman kuno. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, suaranya menjadi tidak jelas. Gumam Xiaoyan. Batas jiwa tutuplah roh surgawi. Seraplah roh yang menempa jiwa. Sepertinya itu semacam rumus kata, namun hal tersebut jelas belum lengkap. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiaoyan berpikir keras, namun tetap saja masih belum bisa menyelesaikannya. Segera, dia menyimpan sisa bubuk nutrisi roh. Bagaimanapun itu adalah barang berharga dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Sesuatu ini adalah hal yang berharga. Bisa meningkatkan kekuatan roh seseorang, memungkinkan Xiaoyan bisa membantu naik tingkat menjadi alkemis tingkat 8. Bahkan, elit dusun akan memperlakukannya dengan sopan. Dengan status ini, yang jelas memahami perlakuan yang akan dia terima bahkan dari klan Gu Sun Er. Pasti tidak akan diremehkan. Pemikiran ini tentu membuat Xiaoyan sangat bahagia. Dia masih berusaha mempelajari dan merasakan aura spiritualnya yang telah menjadi lebih kuat. Dari kekuatan bubuk nutrisi roh itu membuat Xiaoyan memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk menjadi lebih kuat. Xiaoyan menghela nafas. Dan dia sekali lagi memfokuskan pikirannya memasuki kondisi pelatihannya. Selanjutnya, dia memulai tugas yang sangat sulit dan rumit untuk mengekstraksi aura spiritual. Dalam malam itu, Xiaoyan telah berhasil sukses dalam latihan. Keesokan harinya, Xiaoyan bangun disambut Yezong. Dia berkata, Tuan Xiaoyan, apakah kamu telah siap? Xiaoyan tersenyum menjawab, ayo pergi. Hari ini, aku akan bertemu dengan 5 klan besar dan melihat kemampuan apa yang mereka miliki.
Nah, baiklah. Saya cukupkan sampai sekian saja ya, dengan spoiler dari saya tentang Battle Through the Heaven Season 5 episode 118. Thanks for watching.